Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku sekarang bersama dengan Kak Nailul Faiza. Disclaimer, Kak Faiza adalah teman aku SMK di jurusan keperawatan. Meskipun kita lulus SMK tidak melanjutkan keperawatan. Oke Kak Faiza, sekarang kita mau ngobrol tentang apa ya? Kita mau ngobrolin tentang 2025 kita sudah melewati apa saja, kayak gitu ya. Terus pembelajaran apa yang udah kita dapat, jadinya kita bisa sharing nih sama teman-teman gitu ya. Boleh, karena kita belajar juga nggak hanya dari buku atau dari terkomunikasi ya. Jadi kita belajar dari banyak tempat, dimanapun dan kapanpun. Oke Kak Faiza, kalau boleh tahu nih, kita sharing-sharing aja ya. Selama tahun 2025 dari Januari sampai sekarang ini penghujung Desember, apa sih yang Kak Faiza dapatkan atau peroleh atau yang Kak Faiza pelajari? Boleh tahu nggak? Boleh dong. Jadi di tahun 2025 ini, oke, thank you Dad. Jadi di tahun 2025 ini tahunku akhirnya sembuh dari rasa berduka ketika, jadi kan tahu sendiri ya, aku kehilangan agak itu di tahun 2021 itu sampai 4 tahun lah, masih berkabung gitu ya, walaupun sudah 4 tahun tapi rasa sakitnya masih sama. Tapi di tahun ini aku belajar untuk menerima menerima kesedihannya sehingga aku bisa cepat sembuhnya, bahwasanya ya apa udah sembuh dan benar-benar bahagia di surga kayak gitu, amin ya. Selain itu di tahun ini tuh waktuku untuk menghargai kebersamaan sih Dad gitu. Jadi kebetulan aku sama suami aku tuh LDR sekarang guys gitu. Ternyata setelah kita berpisah sementara ya, aku akhirnya jadi menghargai banget nih. Waktu bersama ternyata itu sebenarnya itu ya suami aku kayak gitu. Dan ya itu sih deh yang bisa aku sharing ke teman-teman. Jadi di tahun ini tuh aku belajar untuk sembuh dari luka aku, dan yang terakhir aku menghargai atau mensyukuri yang udah aku dapat sekarang. Ini tuh sih deh. Wah, keren sekali ya Kak Faiza ya. Mungkin aku kadang udah lama nggak ketemu ya, mungkin Kak udah lama nggak tahu kabarnya gimana, mungkin nggak tahu selama 2025 apa sih yang udah didapetin sama Kak Faiza. Tapi ya banyak hal yang bisa dipelajari juga ya selama 2025 ini. Ini juga tukar pikiran kan juga bisa menambah, oh kita harus bisa belajar dari cerita orang lain. Oh kalau aku dari sini kayak gini. Semangat terus ya Kak Faiza. Iya, Dedi. Kalau Dedi di tahun ini, di tahun 2025 ini apa sih yang jadi pembelajarannya untuk next step nih gitu? Selama 2025 ini mungkin ada banyak pencapaian sih yang sudah lama aku harapkan satu persatu mulai terwujud. Dia mungkin udah lama sekali aku doakan, aku usahakan, maksudnya pelan-pelan akhirnya tahun 2005 dijawab lah sama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi yang pertama bisa pergi jalan-jalan ke Bali sih sama orang tua. Wah, itu keren sih, Dad. Jadi kan ada beberapa orang yang udahlah aku healing sendirian aja gitu ya. Tapi jadi milih sama orang tua itu keren sih. Jadi eh kamu juga harus banggalah sama diri sendiri bahwasanya kamu udah bisa achieve akan impian-impianmu gitu ya. Terus Selain itu deh, akhir tahun ini sih mungkin ya nggak nyangka sih, maksudnya bisa dengan budget seperti itu masih cukup, akhirnya bisa buka warung lagi kecil-kecilan. guys, udah buka warung. Terus ada lagi nggak deh? Mungkin belajar untuk menahan ego, menahan penguasaan diri lah. Masih kan juga banyak di luar sana, ada banyak omongan-omongan atau cibiran-cibiran yang mungkin menjatuhkan kita. Oh kamu kayak diremehkan gitu juga. Mungkin di 2025 aku belajar untuk fokus sih. Maksudnya aku punya target ini, ya udah pelan-pelan. Aku harus fokus, aku bisa mewujudkan. Jadi di samping di luar omongan orang seperti apa, aku tetap fokus aja. Mungkin omong-omong itu buat motivasi aja lah. Ya, ketika kita dicibir, dihujat, atau ada orang yang nggak suka sama kita, yang niatnya apa ya bikin kita tuh bakal ini orang beginiin biar nggak semangat nih gitu. Ternyata kita bisa bikin
suatu itu jadi motivasi, malah kita akhirnya fokus sama tujuan kita. Mungkin kalau kita awal kita dengerin langsung ke bawah mungkin ya, kok langsung down, oh ya kenapa kok gini gini gini, terus daripada kita menyesal, lagi itu tadi kita harus fokus sih, gak usah dengerin kata orang. Takutnya apa yang kita harusnya mimpi itu tercapai jadi terhambat gitu loh, hanya karena omongan orang yang mungkin nggak modalin kita juga gitu. Nah itu, we don't talk, we walk. Jadi kalau aku sama Faiza kan mungkin hampir sama, kalau kita punya target ya kita harus berjuang. Iya betul, karena kita perintis bukan pewaris. Untuk tahun 2026 nih Kak Faiza, apa sih harapannya Kak Faiza kalau boleh tahu? Kalau 2026 aku tuh berharap, pertama aku pengen banget bisa nyusulin suami aku tuh deh, biar aku bareng-bareng lagi sama suamiku. Terus yang kedua, aku harus bisa lebih bermanfaat lagi. Kalau di Kristen itu bilangnya semoga bisa jadi berkat ya. Kalau di Islam semoga keberkahan selalu dilimpahkan ke sekitarnya kayak gitu. Amin. Terus yang terakhir, aku punya sahabat yang benar-benar tulus, baik. Ya contohnya kayak Dedi ini gitu. Mungkin itu sih kalau jadi apa nih? 2026 mengalir aja sih, dipermudah aja, diperlancar, nggak tahu nanti ada kejutan apa ya. I hope my dreams will come true. Terus yang aku harus apresiasi dari Dedi itu adalah ini guys. Jadi di sampingnya rumahnya Dedi itu ngaspalin jalan buat orang gitu. Nah itu kan juga jadi berkat ya. Itu yang aku pernah bilang ke Dedi ya. Itu Ded, kamu tuh bisa jadi berkat buat banyak orang loh. Bikin jalan untuk membuat jalan itu lebih baik lagi untuk dilewati orang-orang ya kan. Itu kalau di Islam itu namanya pahala jariah deh. Mungkin kalau di Kristen itu ya itu jadi berkat untuk sama ya. Semangat Dad. Oke, terima kasih teman-teman udah ngikuti sharing kita hari ini. Kalau ada komen, ada materi atau ada topik yang mau dibahas bisa komen di bawah. Thank you. Annyeong.